Oke, di sini karena waktunya saya sangat singkat, saya akan mempresentasikan tentang Masjid As-Siddiq, yaitu Masjid As-Siddiq itu masjid yang ada di Banjarnegara, masjid yang ada di Jalan Nasional. Nah, Masjid As-Siddiq itu dikategorikan dengan masjid transit, jadi masjid yang ramah akan musafir. Masjid As-Siddiq legalitasnya milik Muhammadiyah yang dipengurusi oleh Takmir As-Siddiq melalui SK PDM Muhammadiyah. Nah, Masjid As-Siddiq memiliki dua keunggulan. Yang pertama, keunggulan di bidang fasilitas, dan yang kedua, keunggulan di bidang program. Untuk keunggulan di bidang fasilitas memiliki 13 keunggulan. Yang pertama, jamaahnya bisa masuk 700 jamaah karena Masjid As-Siddiq ini dua lantai, lantai atas dan lantai bawah. Yang kedua, memiliki area parkir. Jadi area parkirnya cukup luas, muat kurang lebih 50 mobil dan 500 motor. Karena letak kita juga terletak oleh sekolah-sekolah seperti SMK, SMA, dan SMP. Jadi banyak yang parkir di Masjid As-Siddiq. Nah, nanti uang parkirnya kita pakai infak 2.000 per motor, nah dipakai untuk uang kas. Selanjutnya, Masjid As-Siddiq memiliki 2 kamar musafir. Karena kita masjid yang ramah musafir, jadi kita memuliakan para tamu. Dan memiliki ruang tamu dan memiliki kopi bar yang gratis. Jadi monggo bapak-bapak yang misalnya lewat ke Banjarnegara bisa mampir untuk berjamaah di Masjid As-Siddiq. Memiliki ruang laktasi menyusui. Jadi kita sangat menghargai ibu-ibu yang menyusui ya bapak-bapak, karena kan istri-istrinya bapak-bapak sekalian maksud saya. Dan juga memiliki ruang BEM atau Badan Eksekutif Masjid. Nah, kebetulan BEM itu kami dari pemuda sekarang menjadi BEM yang awalnya itu dilaksanakan oleh para sesepuh karena kita perpindahan generasi, jadi oleh kami. Jadi minta doanya untuk bapak-bapak, semoga kami bisa amanah. Yang selanjutnya memiliki ruang baca, free wifi, dan masjid buka 24 jam serta memiliki rumah imam. Alhamdulillah imam kami sudah hafid 30 juz dengan suara yang insya Allah merdu. Selanjutnya untuk program, ada beberapa program. Yang pertama, program umum ya. Kalau program umum berarti seperti masjid pada umumnya ya, ya bapak-bapak ya. Yang pertama, jamaahnya sekitar 100 jamaah. Untuk subuh biasanya 70, untuk sholat Jumat biasanya rata-rata 500 jamaah. Dan selanjutnya memiliki kegiatan TPQ ya, TPQ seperti masjid-masjid pada umumnya. Kajian pada subuh, kajian mingguan, kajian tablik, dan kajian harian. Dan memiliki Jumat berkah, rata-rata kita 400 porsi. Untuk program khusus, Masjid As-Siddiq ada program pelatihan dai. Nah, kebetulan saya juga utusan dari Masjid As-Siddiq untuk pelatihan tablik dai. Nah, jadi saya sekarang diutus untuk mengolah masjid menjadi BEM. Jadi minta doanya bapak-bapak sekalian. Yang kedua, sekolah umroh. Yang ketiga, pelatihan Juleha. Yang keempat, program senam ahad pagi. Yang kelima, program sayur sehat. Yang keenam, program kesehatan bekam dan program cek kesehatan. Untuk program santunan, kita ada santunan anak yatim, santunan duafa, dan program beasiswa itu baru berjalan 1 anak. Yang keempat, ada program pemuda. Untuk program pemuda, yang pertama ada tadarus Al-Quran untuk para pemuda ikhwan, biasanya dilaksanakan di hari Sabtu. Nah, yang kedua ada panggung Ramadan, itu untuk memeriahkan bazar Ramadan. Yang ketiga ada event-event sharing para pemuda, jadi dilaksanakan di luar masjid setiap 1 bulan sekali di malam Ahad. Itu kita insya Allah akan melaksanakan program pemuda yang pertama, bisa dilihat Ustadz di slide lahir. Nah, minta doanya agar Allah mudahkan. Yang kelima, program pemberdayaan masyarakat. Itu kita ada 12 UMKM binaan dan bazar Ramadan yang menampung kurang lebih 100 pedagang. Selanjutnya ada program BUMM. Jadi ada
penitipan sepeda motor. Jadi tadi kita, karena letak kita berada di dekat sekolah-sekolah, jadi kita ada parkir, infak parkir 2.000. Nah itu infaknya dipakai untuk kas masjid. Selanjutnya di bidang perikanan, kita memiliki 4 bidang kolam. Dan cucian kendaraan itu dilaksanakan atau dilaksanakan oleh BEM. Selanjutnya bidang pertanian, wakaf produktif dari jamaah. Selanjutnya ini adalah program spesial atau populer atau unggulan dari masjid kami. Yang pertama, adanya rumah makan gratis. Nah, itu biasanya per hari 5 kilo beras dengan porsi 50-70 porsi. Itu ada donatur. Yang selanjutnya ruang disabilitas tunarungu. Itu biasanya ada 40-50 tunarungu dan ada ustadznya. Di situ ada penerjemahnya juga. Yang selanjutnya sholat tarawih 3 sesi. Jadi ada sesi reguler, yang kedua sesi 1 juz dan yang ketiga sesi 3 juz. Yang keempat ada itikaf gratis. Biasanya 250-300 jamaah. Nanti itu gratis untuk sahur dan berbukanya. Selanjutnya bazar Ramadan dan panggung Ramadan. Untuk program tiruan, karena kita juga meniru masjid-masjid lain yang baik-baiknya. Nah itu ada yang pertama, sholat berjamaah Isya berhadiah kambing kurban. Nah itu alhamdulillah sudah berjalan. 10 detik. Yang kedua ada sholat berjamaah subuh berhadiah 1 tiket umroh. Yang untuk media sosial kami ada TikTok, Facebook, IG dan YouTube. Untuk keuangan kita masuk ke Azizmu ya, dengan infak 11 juta dan usaha masjid 7 juta, totalnya 18 juta dengan minus 5 juta ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini memang gaya BEM begini ini. Yang penting tidak demo saja. Silakan Ustadz Kusnadi. Mbaknya sebagai apa? Bukan di masjid? Kita baru jadi BEM itu seminggu Kak. Pakai mic. Ngapunten. Ya. Jadi setelah kami yang aslinya BEM itu saya, yang belajar dulu ke Sragin juga saya. Cuma setengah perjalanan kok yang agak kesulitan itu di pemuda. Nah ini kebetulan ini semua anak-anak takmir Pak. Ini dari keagamaan takmir, terus yang sebelah itu Mas Sahid dari sekretaris, dan kebetulan ini putri kandung saya sendiri. Oh. Yang intinya seperti ini, semua masjid itu permasalahannya sama, sulit untuk mencari pemuda. Dan saya punya prinsip, di saat kita ngajak orang lain itu sulit, berarti kita belum ngajak anak kita sendiri. Mungkin itu. Jadi memang BEM yang baru ini Pak, ini mungkin baru dikukuhkan di saat nanti Pak Kusnadi hadir ke Banjarnegara. Ya, dan tidak mempengaruhi nilai. Jawaban cukup, lanjut pertanyaan berikutnya. Target 6 bulan yang akan datang, infaknya berapa? Target 6 bulan yang akan datang sekarang 10 juta Pak. Ya, nanti 6 bulan. 6 bulan sekitar 20 juta. Kalau tidak terwujud nanti tidak masuk nominasi. Mungkin gini, nanti yang target itu karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya nanti ke anak-anak kami, insya Allah jadi sekarang 2 dukungannya Pak. Mungkin yang akan maju adalah anak-anak kami support dari belakang. Termasuk juga mungkin nanti support dari PWM dan support dari PDM. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami tidak bisa berdiri sendiri untuk siar ini. Ustadz Nurki.
Kalau sumber-sumber infaknya dari mana saja? Kalau sumber infak, semua program itu kita tidak ngambil dana dari kas masjid. Jadi kayak rumah makan itu dari salah satu donatur atau dua donatur ya. Di saat satu donatur ada kekurangan, kita cari pendukung dari yang lain. Juga untuk program-program yang lainnya. Jadi infak 11 juta ditambah 7 juta dari BUMN itu murni untuk operasional seperti gaji BEM, terusan untuk pisarah ustadz, dan kebetulan karena untuk imam kami lebih daripada UMK untuk pisarahnya. Kalau konfirmasi tadi kapasitas jamaahnya bisa 700 orang ya? Oke, kalau sholat Jumat bisa penuh 700? 500. Kalau sholat Jumat 500 tadi. Belum penuh ya? Belum penuh. Lantai 2 masih kosong. Oke, kalau subuh juga masih minim 70-an. Sekitar 70-an, terkecuali kalau maghrib itu untuk hari Sabtu Ahad. Karena kebetulan masjid kami masjid transit, di saat ada 3 atau 4 bis masuk ke sana, maka sudah bisa dihitung 40 kali 4 aja sudah di angka 160. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, kita cukupkan, beri aplaus untuk Ucang. Kami panggil selanjutnya Ahmad Dahlan, Jombang.